Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, dalam proses pembangunan RBW Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi kita jeda karena sedang berlangsung iqomah di masjid ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di RBW binaan saya dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai dan sudah masuk dalam tahap pemasangan dinding di lantai 3. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk video kali ini saya akan membahas tentang teknik pemasangan pipa ventilasi dan jarak berapa pipa ventilasi kita berikan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, RBW ini berukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai. Lebar gedung ini adalah 5 meter. Otomatis udara yang ada di dalam ruang inap ini itu besar ya. Nah, tentunya kita harus mengimbangi dengan pipa ventilasi ya. Pipa ventilasi itu Bapak Ibu sangat berperan penting bagi sebuah RBW. Mengapa? Karena RBW kita ini berada di area terbuka, area persawahan, dan tersendiri ya. Berbeda halnya kalau misalnya kita membangun RBW itu diapit oleh ruko yang ada di samping kiri kanan kita ya. Otomatis tidak membutuhkan pipa ventilasi yang banyak ya. Tetapi kalau RBW kita dalam keadaan terbuka seperti ini, maka kita harus mengimbangi dengan pemasangan pipa ventilasi. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena ketika pipa ventilasi kita sedikit, maka secara otomatis suhu yang ada di dalam ruangan inap itu akan memuncak ya, dimana ketika terjadi dipaparnya matahari dinding kita, maka dinding itu akan memberikan resapan hawa panas masuk ke dalam ruang inap. Nah, fungsi pipa ventilasi ini Bapak Ibu adalah untuk menggantikan udara yang terkontaminasi tadi dari dinding yang meningkat menjadi hangat. Agar ketika terjadi hembusan angin, maka menggantikan udara yang ada di dalam. Sehingga suhu di dalam ruang inap itu panasnya tidak memuncak. Tetapi kalau pipa ventilasi kita sedikit Bapak Ibu, maka ketika terjadi suhu panas ya, yang terjadi di dalam ruang inap disebabkan karena dinding terpapar matahari, kemudian dinding itu memberikan resapan hawa panas, kemudian pipa ventilasi kita sedikit, maka secara otomatis suhu di dalam ruang inap itu akan memuncak menjadi panas. Dan salah satu faktor Bapak Ibu kegagalan sebuah RBW itu karena itu tadi ya, suhu di dalam ruang inap itu memuncak ya, menjadi panas. Suhu itu Bapak Ibu mengandung air ya. Nah, kemudian air itu sifatnya menyimpan ya. Ketika terjadi suhu panas, air itu akan berubah menjadi panas. Ketika suhu di dalam itu dingin, maka udara itu akan berubah menjadi dingin karena mengandung air. Nah, saya beri contoh Bapak Ibu, ketika air itu dimasak, maka suhunya akan berubah menjadi panas. Kemudian air ketika disimpan di dalam kulkas, maka air itu akan berubah menjadi dingin. Seperti itulah
suhu yang ada di dalam ruang inap. Suhu itu menyimpan Bapak Ibu karena mengandung air, mengandung udara, ya. Nah, kalau pipa ventilasi kita tidak seimbang, ya, dengan udara yang ada di dalam, maka secara otomatis suhu di dalam ruang inap itu akan menjadi panas, ya. Terkecuali kalau RBW kita itu diapit oleh rumah lainnya atau badan rumah lainnya. Cukup di satu sisi saja atau di dua sisi saja kita pasang pipa ventilasi. Tapi kalau seperti ini Bapak Ibu, matahari pagi dihantam ke dinding ini, kemudian matahari sore dihantam ke dinding ini, secara otomatis suhu itu akan memuncak Bapak Ibu, ya. Dan ketika pada malam hari, maka besi yang ada di dalam tiang ini itu akan mengeluarkan suhu panas yang disimpan, ya. Nah, kalau misalnya sirkulasi udara di dalam ruang inap itu tidak lancar, maka itulah yang menyebabkan RBW kita panas, Bapak Ibu, ya. Nah, berbeda halnya kalau kita berpatokan di gua. Di gua itu memang tidak ada ventilasi, Bapak Ibu, ya, tidak ada ventilasi. Adanya hanya air. Tetapi mulut gua itu Bapak Ibu sangat besar dan cukup besar angin masuk ke dalam. Kemudian pada bagian atas, dinding samping kiri, samping kanan, belakang itu terselimuti oleh tanah. Makanya tidak ada sumber panas. Kalau di RBW kita seperti ini Bapak Ibu, sumber panas banyak. Dinding samping kiri kanan, depan belakang, diadari atap seng. Kalau misalnya kita tidak jeli dalam pemasangan atap sengnya, maka suhu itu akan turun ke lantai 3. Makanya di atas, di bawah pemasangan atap itu Bapak Ibu, kita harus buka, ya, agar sirkulasi udara itu leluasa keluar masuk. Kenapa? Karena dalam setengah jam saja angin tidak bertiup, maka suhu itu akan memuncak di dalam ruang inap. Nah, seperti itu. Dan beda halnya kalau RBW kita berada di tempat pusaran angin. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau contoh di area seperti ini, area persawahan, anginnya itu tidak bertiup dengan sangat kencang Bapak Ibu, hanya sekali-sekali saja. Dan kalau angin itu tenang, ya, dalam jangka 2 jam di siang hari, maka ketika udara, suplai udara tidak cukup masuk untuk mendorong hawa panas di dalam ruang inap kita itu keluar, maka suhunya akan memuncak. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memperlihatkan teknik untuk melakukan pemasangan pipa ventilasi pada RBW dengan ukuran 5 kali 25, panjang, lebar 5, nah, seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ketinggian di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 pada RBW ini itu berbeda. Untuk di lantai 1 kemarin, ketinggiannya dari lantai itu 3 meter. Lantai 2 dengan lantai 3 pada RBW binaan kami itu hanya 22 meter 50 cm, ya, 2,5 meter. Nah, pipa ventilasi yang kami pakai Bapak Ibu, karena jarak antara tiang ke tiang itu per 3 meter, ya, jarak antara tiang ke tiang per 3 meter, kami beri 6 pipa ukuran 3 inci, ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah perlihatkan teknik pembuatan pipa ventilasinya, dan hari ini adalah proses pemasangan pipa ventilasi, ya. Jadi kami menggunakan dalam antara tiang berjarak per 3 meter dengan ketinggian dari lantai ke atas 2,5 meter, kami menggunakan 6 pipa ventilasi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, cara pemasangannya jangan antara pipa di atas dengan di bawah itu selurus, ya. Kita kasih selingan. Kenapa? Karena nanti kita akan pasang pipa panjang pada bagian dalam. Kalau misalnya selurus Bapak Ibu, maka akan saling terhalang, ya. Nah, kita melihat teknik pemasangan pipa ventilasinya seperti ini. Nah, dari bawah lantai
kita pasang batako pertama itu pipa ventilasi pertama itu di batako kelima, di atas batako kelima. Nah, kita melihat 1, 2, 3, 4, 5, kita pasang 3 sederetan Bapak Ibu. Kemudian di atasnya lagi batako keempat kita pasang lagi 3 ya. Jadi dalam antara tiang ke tiang dengan jarak ketinggian lantai itu 2,5 meter, kita pasang 6 pipa ventilasi seperti ini. Semuanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, pipa ventilasi agar supaya Bapak Ibu RBW kita itu suhunya stabil ya. Suhunya stabil. Kalau kita kurang pipa ventilasi, maka suhu di dalam ruang inap kita itu akan panas. Dan silahkan Bapak Ibu buktikan pada RBW-nya masing-masing. Ketika pipa ventilasi yang kita pasang itu kurang, maka suhunya akan panas ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati tentang teknik pemasangan pipa ventilasi ya pada RBW dengan ukuran 5 x 25, ketinggian dari lantai ke atas itu 2,5 meter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.